Ah, action. Eh, Kali ini kembali kaum rebahan ingin menyorotin Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta secara khusus dan Pemda Jakarta secara umum dalam kaitannya dengan kelebihan bayar. Kaum rebahan tidak paham kenapa terjadi kelebihan bayar itu berkali-kali. Dari yang kaum rebahan telusuri, kelebihan bayar ini terjadi 10 kali ya, bahkan lebih ya. Bahkan bisa dibilang pada akhirnya kelebihan bayar ini menjadi trik untuk lepas dari jeratan korupsi. Yang kaum rebahan khawatirkan juga, ini bisa juga dicontoh oleh daerah lainnya untuk trik menghindari dirinya dari jeratan korupsi. Kan ini berbahaya kalau seperti itu. Kaum rebahan berpikir KPK dan jajaran penegak hukum lainnya harus segera bertindak. Tidak seperti sekarang ini, kok sepertinya malah dibiarkan, tidak ada yang ribut ya. Pada diam-diam aja. Demikian juga dengan LSM-LSM. Apakah itu ICW? Mungkin yang sedikit bersuara hanya Fitra ya, yang kaum rebahan tahu ya. Seandainya salah, silakan komen di bawah dan memberi masukan ke kaum rebahan. Bahkan televisi pun, media mainstream pun tidak mengangkat hal ini. Presenter hebat sekelas Najwa Shihab dengan mata Najwanya pun belum pernah membahas ini. Kaum rebahan berharap Mbak Nana mau ya mengangkat kasus ini supaya lebih tersorot, supaya ada spotlight ya. Karena kaum rebahan yakin kalau Mbak Nana mau mengangkat hal ini, akan terjadi efek bola salju yang lebih cepat. Karena kaum rebahan percaya, ditayangkan atau tidak ditayangkan di mata Najwa, kelebihan bayar ini pasti akan meledak. Pada saatnya pasti akan meledak. Karena ini memang sesuatu yang aneh. Kaum rebahan baru bisa menerima itu sebagai kelebihan bayar jika terjadi autokoreksi. Jadi misalnya yang menemukan itu ya Pemda Jakarta itu sendiri. Jadi Pemda Jakarta menemukan memang terjadi kelebihan bayar sebelum ada pihak-pihak lainnya yang menyatakan hal tersebut. Itu betul, masih bisa make sense lah terjadi kelebihan bayar. Namun jika itu ditemukan oleh pihak lain, apakah itu BPK, KPK, atau pihak lainnya yang memiliki wewenang, itu bukan kelebihan bayar lagi, tapi itu potensi korupsi yang harus, paling tidak harus diduga berpotensi merugikan negara. Sehingga harus ada penyelidikan. Jika dalam proses penyelidikan itu memang tidak ditemukan bukti-bukti potensi merugikan negara, ya baru dikembalikan. Dengan demikian kan rakyat bisa lebih tenang. Tapi yang terjadi sekarang kan tidak seperti itu. BPK menemukan ada kelebihan bayar, dalam tanda petik ya, kelebihan bayar. Kalau kaum rebahan bilang sih potensi merugikan negara ya, atau potensi korupsi ya. Jadi daerah istimewa Jakarta hanya mengembalikan kelebihan. Itu pun nyicil, nggak tahu kapan selesainya. Ini kan tidak terpantau. Sekali lagi kaum rebahan mengharapkan ada transparansi.
Selalu kaum perubahan dalam beberapa konten mengatakan transparansi, transparansi, transparansi. Dengan demikian rakyat bisa mengawasi. Dan kalaupun apa sih enaknya transparansi itu buat pejabat negara, sebetulnya kaum perubahan tidak suka ya menyebut kata pejabat negara ya. Kaum perubahan lebih suka menyebut abdi negara atau abdi rakyat. Karena memang harus melayani rakyat, harus melayani negara, bukan bermental pejabat. Tapi oke lah, kita pakai pejabat negara sajalah. Apa sih kelebihan enaknya buat pejabat negara kalau ada transparansi? Kalaupun terjadi kesalahan, kalau sudah transparan kan enak pejabat negaranya bilang, saya transparan kok. Dan jadi ketika terjadi kesalahan, ya ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Dengan demikian rakyat pasti percaya orang sudah transparan. Dan begitu dikoreksi, dibetulkan, kan enak. Tidak seperti sekarang. Semakin ditutup-tutupi, semakin ada kecurigaan. Semakin besar berusaha menutupi, semakin besar juga kecurigaannya. Kan seperti itu. Jadi, kaum perubahan berharap selama ini sepertinya hanya PSI ya yang selalu menyoroti. Tapi kali ini sepertinya dari fraksi PDI pun juga menyoroti kelebihan bayar ini. Dan kaum perubahan berharap sih memang akan terjadi bola salju yang besar sehingga ya harus diselidiki masalah kelebihan bayar ini. Supaya tidak kemana-mana nantinya. Dan apalagi dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang, dana-dana yang tanda petik kelebihan bayar tadi kan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang jauh lebih berguna. Jadi, kaum perubahan berharap kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang dan memiliki kompetensi untuk mengangkat tentang kelebihan bayar ini, lebih ribut lah. Kembali kaum perubahan berharap LSM yang biasanya sangat kritis membahas tentang korupsi dan potensi kerugian negara ini juga bersuara. Oke, itu aja opini kaum perubahan kali ini. Itu lagi